Dulu kekayaan itu, Ya. dia karena dia pusatnya di industrinya di Pemangkat, pusat perdagangan di Pemangkat, semua distribusi barang, industri barang itu lari ke situ. Sehingga dia terjadi perputaran yang luar biasa. Nah, ini kunci sebenarnya. Waduh, banyak orang menyebutnya ada rupanya Bali di Sambas. Bali di Sambas. Kabupaten Sambas di ujung kan, Ya. dengan Biawak sebelahan dengan sebelum. Ekonomi rakyat itu ya dibangunnya kan di kawasan-kawasan desa itu. Banyak masyarakat bisa hidup dari situ juga. Tapi ada industrinya. Sambas kan serambi ya, bukan dapur. Jadi kalau serambi memang harus ditata dengan apik, dengan baik, sehingga menjadi sesuatu yang ketika dia serambi dengan serambi negara lain juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Ini kabupaten yang memang harus dibangun betul dengan dihingar-bingarkan gitu. Sambas harus menjadi dihingar-bingarkan. Nah, bagaimana membangun negara itu? Maka saya akan merintisnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di YouTube channel Ansari Dimyati, official YouTube channel. Hari ini saya sedang bersama dengan salah seorang cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat, seorang intelektual, seorang akademisi, kemudian banyak peran serta untuk mencerdaskan bangsa di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini. Kemudian beliau konsen awalnya di dunia pendidikan, dan hari ini sebagaimana diketahui beliau ini terjun ke dunia politik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini kita di tengah malam, beliau membuka pintu untuk kita dialog atau mewawancarai sosok seorang Bapak Dr. Helman Fahri. Beliau ini seorang rektor di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini kita mau dialog Pak, mau dialog. Saya kira teman-teman ini juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sosok seorang Helman Fahri berkiprah di Pontianak Kalimantan Barat untuk membangun Kalimantan Barat, untuk membangun Indonesia, begitu kira-kira. Pak, ini teman-teman ini banyak ingin tahu sebetulnya bagaimana karir Bapak selama ini, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian menjadi rektor. Akan itu tidak ujuk-ujuk menjadi rektor, Pak. Ada proses perjuangan di situ, kemudian ada jatuh bangun, dan kemudian tidak juga serta-merta menjadi dosen dan seterusnya. Dan kemudian pasti ada titik awal bagaimana perjuangan Bapak hingga menjadi hari ini begitu. Itu dimulai dari mana Pak? Perjuangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuah pertanyaan yang saya kira cukup menarik, dan saya kira memang belum secara detail ya pernah diungkap. Bagaimana perjalanan karir, mulai dari awal ketika saya pulang dari S1 ya, kuliah di Malang waktu itu. Kuliah di Malang ya Pak? Kuliah di Malang saya. Jadi di Universitas mana Pak? Di Sekolah Tinggi Keuangan, di negara Malang. Dan kurang lebih saya kuliah 4 tahun dan selesai, kemudian mampir dulu di Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1908. Saya mulai 82, kemudian selesai 86. 86. 4 tahun. Kemudian 87 saya mampir sebentar setahun, lalu kembali ke Pontianak. Dan 3 tahun itu diantaranya ya, 3 tahun saya lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan, terutama mengajar ya di
PGA, Pendidikan Guru Agama. Pada waktu itu PGA, sekarang menjadi MAN ya. Oh, jadi berarti MAN 2. sebelum menjadi dosen Bapak dulu seorang guru Ya, gitu ya? saya guru, saya mengajar di MAN, kemudian mengajar juga di SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Dan mengajar di MAN itu kurang lebih 6 tahun, kemudian mengajar di SMA Muhammadiyah juga kurang lebih mungkin lebih lama, itu sekitar 8 sampai 8-9 tahun sekitar itu. Iya. Nah, kemudian tahun 1989 kita atau saya terlibat juga di dalam kegiatan para tokoh Muhammadiyah. Waktu itu ketuanya adalah almarhum Ayahanda Rahim Japar sebagai ketua PWM, kemudian sekretarisnya Pak Ishak Saleh almarhum. Jadi panitia beberapa tahun sebelumnya memang sudah membentuk panitia yang diketuai oleh Bapak almarhum Haji Nurdin, mantan Direktur Bank Kalbar. Betul. Nah, disitulah mulai pergulutan kita bagaimana mendirikan kampus Islam ya, jadi kampus yang pada waktu itu saya kira kampus swasta yang Islam itu kan belum ada. Oh, inisiatif untuk membangun perguruan tinggi ya Pak ya? Di membangun Pontianak, perguruan tinggi di Pontianak, perguruan tinggi Islam selain STAIN ya. Tapi memang ya dalam bentuk universitas ya. Kan waktu itu sudah ada UPB, Universitas Pancabakti gitu. Jadi yang bernapaskan murni Islam itu kan belum ada. Jadi kita pada waktu itu para tokoh dan saya kira para simpatisan yang memang tertarik atau memang berjuang untuk kepentingan itu bergabung. Nah, banyak tokoh-tokoh dari Untan, Tanjipura, kemudian dari STAIN yang ikut terlibat di dalam kepanitiaan. Termasuk Bapak juga menjadi salah satu inisiasi itu ya? Termasuk ke saya, karena saya masih muda betul kan. Jadi umur berapa Pak waktu itu Pak? 20-an, sekitar 20, muda sekali ya. 26 gitu, 27. Jadi sangat masih energik betul. Ya saya terlibat itu juga. Jadi karena kita paling muda, banyak yang muda-muda juga itu di antaranya itu. Tapi karena kita yang muda yang lebih banyak bekerja untuk menyiapkan segalanya lah. Menyiapkan segala termasuk mengangkat air dan sebagainya itu. Nah, itu yang menjadi menjadi menarik gitu ya, menjadi sesuatu yang mungkin sulit untuk saya lupakan ya, secara pribadi gitu. Sulit untuk kita lupakan karena memang pada masa itu setiap kebutuhan rapat, setiap apapun kita terlibat atau menyiapkan. Itu perjuangan sekali Pak ya, itu tentu dengan segala keterbatasan ya Pak ya waktu itu. Iya, waktu itu kan kita numpang atau di Amal Usaha Muhammadiyah, Isti Muhammadiyah ya, di Jalan Ayan itu. Ada bangunan kecil, ya, rapat di situ di bagian depan itu. Yang sekarang sudah berganti ya, sudah dirobohkan semua ya, di bangunan baru. Nah, rapat-rapat kecil mulai sampai besar itu kan sudah diperjuangkan betul ya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah. Di antaranya memang sudah banyak yang almarhum, dan saya bersyukur gitu ada inisiatif dari Ansari dan rekan-rekan ini untuk mengangkat kembali, membicarakan ini sejarah yang memang harus ditulis juga belum lengkap, tetapi perlu juga untuk ditulis nantinya. Tapi ini saya betul-betul bangga, dan mungkin juga yang lain yang masih bisa melihat dan menyaksikan ini, terutama yang masih ada sekarang ya, itu juga mungkin akan merasa bangga gitu. Ini sebuah perjalanan yang saya kira luar biasa. Kemudian Universitas Muhammadiyah Pontianak itu akhirnya terbentuk atas inisiatif para aktivis Muhammadiyah yang ada di Kalimantan Barat termasuk Bapak.
Kemudian Bapak beralih profesi sebagai dosen, itu bagaimana prosesnya Pak? Dari guru menjadi dosen tadi itu? Nah, saya kan karena mengajar di SMA Muhammadiyah. Nah, kan terlibat juga dengan teman-teman. Jadi Iya, ada Pak Untad Darmawan, Untar dan ada Bawan. Pak Betul, almarhum Pak Muizuddin, betul. ya. Ada almarhum Zainuddin Isman. Jainuddin Itu Isman, ya. yang muda-muda itu Iya. waktu itu ya. Jadi Itu kita seangkatan Bapak ya ya? seangkatan. Iya. Jadi lebih banyak bergaul di situ dan saya diajak oleh Pak Untad juga untuk Iya. ikut itu. Dan di dalam rapat-rapat rapat-rapat penyusunan program, penyusunan program studi dan sebagainya, Iya. eh, kita selalu saya selalu ikut karena yang menarik di dalam rapat Muhammadiyah ini bukan orang yang datang diberi uang atau Iya. diberi titipan uang transport ya seperti sekarang, tetapi pada waktu itu justru yang hadir rapat itu yang menyumbang, Yang menyumbang. Jadi saya masih ingat ketika saya juga membuka mengedarkan box itu ya, apa namanya, ini tempat untuk sumbangan itu Tempat loh, untuk sumbangan ya, kotak itu. ya Iya. itu kopiah itu, Kotak sumbangan. kayak kopiah itu. Jadi Iya. semua orang yang hadir itu Iya. setiap dalam pertemuan itu Iya. selalu menyisihkan uang untuk bagaimana paling tidak untuk kegiatan-kegiatan menyiapkan administrasi ya, Iya. menyiapkan rapat-rapat kecil Iya. dan hal-hal terutama kebutuhan-kebutuhan untuk program-program ini program-program ya, bukan program artinya apa namanya, menyusun ya, Iya. menyusun apa ya, kebutuhan lah, Iya. segala macam kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah universitas yang pada Iya. waktu itu sangat tidak mudah karena memang kita kesulitan terutama kan SDM. Iya. Kalbar sangat sulit dengan SDM. Iya. Oleh sebab itu memang banyak yang dari keterlibatan para dosen Dari luar. Tanjung Pura, Dari luar ya, Pak, ya. yaitu dari Stein yang memang banyak membantu gitu. Iya. Terutama mungkin Pak yang saya bisa sebutkan Pak Ali Nasrun. Iya. Pak Nasrun. Iya. Kemudian itu kemudian setelah itu Bapak menjadi dosen langsung menjadi dosen atau ada proses yang seperti apa Pak? Ya. Kemudian Bapak menjadi dosen setelah itu. Pada waktu itu kan persyaratan itu menjadi dosen itu kan sederhana ya. Iya. Jadi artinya kalau kita sudah sarjana saja ya, kan persyaratan untuk menjadi dosen itu kan cuma satu ya, ngajar satu gitu. Iya. Ya, belum ada yang ya apa ya persyaratan seperti sekarang yang sangat sulit ya, Rinci ya, wajar lah. sekarang ya. Tetapi pada waktu itu ada persyaratan misalnya satu program studi itu minimal 4 orang dosen satu yang linier atau yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka pada waktu jurusan ya namanya jurusan. Nah, jadi itu yang yang selalu kita diskusikan, selalu kita rumuskan, menyusun program apapun ya untuk penyusunan program itu. Dan saya tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Ansori gini. Jadi karena saya lebih banyak di situ di SMA Muhammadiyah, kemudian timnya itu juga di situ gitu. Jadi di majelis pendidikan itu juga bergabung. Di sekolah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah dulu kan semua dilayani ya. SD, SMP, SMA di situ. Nah, majelis di situ ada kantor majelis. Nah, disitulah kita selalu ngumpul. Urun rembuk lah bersama-sama ya. Saya ketika mau diminta menjadi sekretaris, kesulitan kita akan siapa yang pantas ini untuk mengisi jabatan. Waktu itu kan mutlak itu harus ada sekretaris jurusan, ada ketua jurusan. Ya. Ada berapa prodi Pak waktu itu Pak? Waktu itu ada fakultas prodinya ada 4. Prodi 4. Fakultas pertanian ya. Pertanian dengan program studi perikanan, budidaya air tawar ya. Air tawar. Kemudian fakultas
teknik Teknik, dengan program studinya teknik mesin, kemudian fakultas ekonomi ekonomi, dengan program studinya manajemen. manajemen. Dan kemudian tahun 91 itu baru nambah fakultas ilmu agama Islam. Agama Islam. Nah, Itu 1 tahun pendidikan setelah tarbiyah, 1 tahun dikeluarkan setelah SK itu ya. ya dikeluarkan sendiri. Jadi ada eh, 4 ya tadi ya, 3 awalnya, terus muncul lagi 1, jadi 4 gitu. Jadi ya 4 Ya. program studi di awal tahun 90, Oke. 91. Ya. Jadi Berjalan ke hasil rembuk urun rembuk tadi udah ini Pak Helman ini di sana UMP Muhammadiyah ini kampusnya belum ada yang ngisi. Udah Pak Helman pindah aja dari jadi guru ini isi di sini begitu ya, atau gimana Pak? jadi seperti itu memang. Jadi karena untuk mengisi eh, apa sekretaris jurusan ya, Sekretaris ketua jurusan. jurusannya pada waktu itu Pak ketua jurusan Pak eh, Pak Tayyip ya, almarhum ya, Pak Ya. Tayyip. Nah, dekannya pada waktu itu Perandes almarhum ya, Ya. Dr. Andes Haji Rasidi. Nah, itu yang menjadi dekan di Fakultas Ya. Ekonomi. Jadi saya di program studi ada di Fakultas Ekonomi jurusan ya, waktu itu jurusan Ya. manajemen. Manajemen. Nah, itu yang pada waktu tahun 90-an itu. Jadi sudah diminta itu otomatis menjadi dosen tetap ya. Jadi saya tetap sebagai dosen tapi mengajar masih tetap sampai dengan tahun 93 di SMA ya. Ya. Itu seperti itu. Tidak terasa itu udah 30 tahun Pak. Kalau misalkan dari tahun 1990 89 tuh berdiri ya? 90. 90 sampai 2020 ini tidak terasa udah 30 tahun Pak. Ini lama sekali sebetulnya. Itu tahun berapa Bapak menjadi rektor? Karena sih kalau kita lihat sekarang UM Pontianak ini kampus yang begitu besar, strategis di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, jalan protokol dan menjadi sentral dari pusat pemerintahan yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini. Kemudian peran strategis itu juga Bapak Emban menjadi rektor hari ini. Itu tentu juga bukan merupakan perjuangan yang sederhana saya kira. Itu bagaimana proses yang Bapak alami kemudian menjadi guru, menjadi dosen, dan kemudian hari ini menjadi rektor gitu. Ya. Memang ya saya cerita sedikit tentang perjalanan kampus itu ya, karena memang karena saya mengikuti yang terlibat langsung dari awal, kemudian menjadi dosen ya, dan saya merasakan betul ya namanya berjuang kesulitan yang luar biasa itu sebagai dosen untuk membayar gaji dan sebagainya. Apalagi pada waktu itu yang diharapkan menjadi rektor pertama tahun 91 itu meninggal dunia. Jadi almarhum Pak Nurdin itu merupakan ya jadi sesuatu yang beban luar biasa ya, karena tokoh pendiri dan sebagainya. Jadi nah saya karena lebih concern tetap ya, kalau kita sekarang home base ya di Fakultas Ekonomi, tetapi sesungguhnya saya lebih banyak di sekretariat juga gitu. Jadi tidur di kampus, kemudian lebih banyak nggak pulangnya gitu ya. Jadi siang malam itu lebih banyak di kampus. Iya, kalau dulu sih lihat memang nggak kayak sekarang ya Pak ya, lantai papan ya. Itu sulitnya bukan main, tapi 90-an itu kita sudah tahun 91 ya, jadi setelah dari majelis lalu 91 kita dengan mufakat ya para tokoh itu untuk membeli gedung olahraga tadi yang menjadi kampus sekarang. Ya. Jadi itu sebenarnya gedung olahraga dulunya itu. Jadi masih sepi sekali, jalan masih. Jadi waktu pertama kali dibentuk kampus UM Pontianak itu kampusnya yang sekarang ini ada atau bagaimana Pak? Ya, yang untuk tahun 1 tahunan itu kita kuliahnya numpang di SMA Muhammadiyah. Jadi malam. Di Ahmad Yani itu di Ahmad Yani ya. Jadi kita numpang di situ kurang lebih
ya perjalanan 1 sampai 2 tahun ya. Setelah kita membeli gor, lalu kita gedung olahraga kita rombak sedikit untuk bisa kuliah ya. Itu perjuangan luar biasa sekali Pak Dibuat ya. ruangan-ruangan yang kecil-kecil gitu ya, untuk supaya mereka atau mahasiswa bisa kuliah. Gitu. Jadi ya memang penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Karena memang swasta ini beda dengan negeri. Kalau negeri ya ada support dari pemerintah. Kalau misalkan swasta ya tidak dapat dana dari dari luar atau dari mahasiswa ya memang nggak hidup gitu kan Pak. Iya, jadi memang ya kalau kita diukur dengan berapa besar yang kita dapatkan ya nggak bisa kita Nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa. Tapi ya tadi ada keyakinan kita bahwa kita masih bisa bertahan, masih bisa hidup gitu. Karena keyakinan tadi Pak ya. Karena keyakinan gitu. Nah perjalanan itulah jadi termasuk dosen-dosen yang awal itu ya. Dan dosen-dosen yang awal kan banyak juga yang tidak kuat untuk bertahan itu. Jadi ya kita memaklumi itu ya, tuntutan hidup, kemudian untuk mengejar karir ke depan, kemudian bagaimana hidup nanti kalau terus di sini gitu kan. Jadi itu kan sesuatu yang kalau kita membayangkan saat itu memang berat untuk orang bisa bertahan di kampus yang jangan ditanyakan gaji ya Pak ya. Jangan ditanyakan gaji. Jadi boleh jadi teman kawan-kawan seperjuangan itu kan awalnya ya semuanya pada di awal itu oke, tetapi di dalam perjalanan setahun 2 tahun ada waktu itu kan masih lebih mudah menjadi dosen untuk menjadi PNS. Nah saat itulah banyak yang pada melamar jadi dosen di negeri, dosen di STAIN, dosen di Untan dan sebagainya pada saat itu. Nah itulah kira-kira yang dan saya bisa bertahan gitu dan saya yakin betul gitu. Jadi orang satu-satunya yang dari awal dan sampai sekarang dari awal dari awal mendirikan sampai sekarang yang masih hidup, masih hidup ya artinya yang masih bertahan kemudian sampai dengan saat ini gitu dan menapak sampai pada jenjang terakhir ke pimpinan tertinggi di universitas itu saya. Ada satu teman yang tapi sudah meninggal, Pak almarhum Muhyiddin. Tapi diantaranya juga Pak Muhyiddin juga ada beberapa tahun yang pindah ke tempat lain, kemudian kembali lagi. Tetapi kalau saya memang tidak pernah meninggalkan. Memang seleksi alam juga kalau kata orang ya Pak ya. Iya, tidak pernah saya meninggalkan kampus. Ada sebagian yang tidak tahan, yang mundur teratur begitu, yang memang tetap kuat untuk bertahan ya sampailah dengan sekarang begitu ya Pak ya. Ya memetik hasilnya juga kita lihat bersama bahwa Kampus UM Pontianak hari ini ya sebagaimana kita lihat di Jalan Ahmad Yani itu berdiri kokoh dan ada bangunan gedung baru hari ini. Kalau dulu saya ingat itu kantor PWM saja ada di belakang UM Pontianak itu. Hari ini sekarang sudah berdiri megah menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam yang besar di Kalimantan Barat. Bapak juga salah satu aktivis yang ada di Kalbar. Oke, soal pimpinan perguruan tinggi tadi. Menjadi rektor itu juga bukan sekadar pimpinan politik yang ada di kampus. Sebetulnya tidak sesederhana itu kalau saya lihat. Ada tanggung jawab yang begitu besar yang diemban untuk mengembangkan kampus itu sendiri agar kampus itu juga stabil kehidupannya, memiliki tanggung jawab kepada dosen-dosen, kemudian membagi atau memberikan distribusi tugas dan manajerial kampus itu sendiri. Itu tahun berapa Bapak menjadi rektor pertama kali dan bagaimana proses yang dialami kemudian hingga sekarang yang kalau tidak salah saya sudah mau berakhir ini masa jabatan Bapak. Jadi saya sebenarnya ya kalau bicara karir itu kan mulai dari bawah tadi ya, ketua jurusan, dekan, wakil dekan, dekan. Terus sampai tahun 2004 ya, sempat Bapak tadi menjadi dekan di ekonomi ya. Terus saya tahun 2004 itu wakil rektor 2. Wakil rektor 2 dan rektornya waktu itu Pak Dr. Andis Samsusama. Nah, 2004 sampai dengan 2008. Saya kira 2004-2008 itu adalah titik bagaimana menentukan arah kampus karena pada waktu itulah
sebenarnya kita pemerintah ya kementerian itu sudah menerapkan sistem akreditasi. Karena perguruan tinggi pada waktu itu kalau tidak akreditasi maka tidak diberikan izin. Nah ini pada waktu itu heboh luar biasa. Artinya kampus bisa dibubarkan Oh begitu ya, Pak ya? iya, karena memang tidak ada izin maka tidak ada salah satunya memang harus akreditasi. Sudah Kita mulai itu bicara tahun soal mutu di 2004. sini, Pak. Ya, sudah mulai bicara mutu. Nah, kita itu sebelumnya sudah mati ini izin ini karena kita tidak mampu memproses itu. Nah, ketika saya menjadi wakil rektor 2, itu yang memang arah sudah kita mulai itu menata. Ya. Bagaimana ini tidak bisa terakreditasi? Ya, bagaimana kita mendapatkan izin kalau kita tidak memulai ya. Mempersiapkan untuk harus diakreditasi. Nah, itu yang kita persiapkan. Dan saya kira ini perjuangan yang cukup berat karena ya, kondisi seperti apa kampus kita gitu. Ya. Jadi ini memang memerlukan waktu sebenarnya. Jadi ketika saya jadi ketua, saya membenahi mulai SDM, dosen dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu juga saya banyak mengambil alih peran tugas baik rektor maupun wakil rektor 1 untuk mempersiapkan satu bulan penuh pada waktu itu persiapan akreditasi itu ya, Pak. Saya tidur di kampus. Itu akreditasi pertama kali di UM Pontianak. Pertama kali di UM Pontianak. Jadi saya lebih banyak di kampus, itu bahkan di pagi sering nggak pulang. So, 1 bulan penuh dengan tim-tim yang solid ya. Kita korelkan untuk kerja itu. Karena ada 3-4 prodi ya waktu itu memang kita sudah siapkan itu. Nah, ketika itulah memang ini yang saya sebut tadi titik awal bahwa kita sudah mulai menata, menentukan arah kemana sih sesungguhnya universitas ini akan dibawa. Nah, ketika sudah selesai itu barulah itu agak kita keluar akreditasi, kemudian izin sudah mulai ada ya, sudah diterbitkan juga. Nah, kita sudah mulai karena legalitas kita sudah sudah oke dan tahun itu berakhir tahun 2000 menjadi rektor 2 sampai dengan 2008. Jadi waktu itu pembenahan administrasi mulai ini ya, Pak ya, mulai proses berhasil dan gitu, Pak ya. pengkajian kita atur sedemikian berupa ketertiban untuk datang ke kampus. Jadi tidak ada dosen yang mestinya waktu itu kan sebulan pun ada yang nggak muncul. Kan, ada datang jam 8, 9, nanti jam 10. Iya, pasti begitu Seperti banyak itu. persoalan Nah, kita pasti sudah waktu mulai itu. keras. Pada itu kita sudah mulai menerapkan atau mendisiplinkan begitu ya, Pak. Jadi saya kira itu perjalanan ini saya bicara tentang menentukan arah universitas tahun 2004 sampai 2008. Nah, 2008 saya ditunjuk menjadi ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dengan mekanisme pemilihan di kampus tentunya senat. Itu saya ditetapkan oleh PP Muhammadiyah menjadi rektor sampai dengan tahun 2012. Nah, itu semua memang kita sudah menata ulang semua. Karena persyaratan ya waktu itu sudah mulai banyak yang diminta, yang diterapkan oleh kementerian, sudah mulai database data macam-macam itu ya. Jadi persyaratan untuk dosen juga sudah mulai ketat. Jadi untuk menjadi muka program studi juga harus 6 tetapi hanya 2 ya, minimal kan S2-nya 2 gitu, satu program studi. Jadi sebenarnya pada waktu itu lebih mudah, tetapi SDM kita sulit dicari Kalbar. Nah, untuk membuka program studi apa gitu sulit. Itu akhirnya menjadi persoalan tersendiri juga ya, Pak ya? Persoalan tersendiri. Jadi saya menjadi rektor 2008, 2012, 2012. Kemudian bersambung lagi kan 2012 ke 2016, kemudian masih juga dipercaya oleh Senat Universitas, kemudian diusulkan juga PP Muhammadiyah juga masih menunjuk mempercayakan saya. Jadi menjadi 3 periode dan berakhir ini tadi tanggal 27 Juli 2020. Jadi memang ya, rektor 3 periode ini sesuatu jabatan yang saya kira yang istimewa ya. Pak. Karena ada tidak ya pengecualian lah bagi pimpinan perguruan tinggi karena syarat tadi itu Pak ya. PTM ya itu.
Nah, saya kira itu perjalanan untuk karir, tapi bagaimana berjuang sampai dengan tadi seperti yang ditanyakan itu sampai dengan sekarang ya memang penuh dengan perjuangan, penuh dengan segala macam ya menyusun ya strategi yang harus apa yang harus kita capai, prioritas tertentu. Ya, berangsur-angsur menjadi baik dan kemudian menjadi menjadi stabil begitu administrasinya begitu Pak ya. Apa trik yang Bapak lakukan kemudian Bapak menjadi rektor dan alhamdulillah kita lagi-lagi masyarakat menilai secara fisik Pak. Ini kampus UM Pontianak hari ini besar, gedungnya 8 lantai, kemudian direhab terus, dibangun ulang. Kemudian mahasiswanya juga cukup banyak dan memang tersentral di kota Pontianak. Apa trik yang Bapak lakukan kemudian memanajerial ini sampai dengan berhasil sampai sekarang? Walaupun sebetulnya ya kita masih ada pengembangan berikutnya kalau untuk di BMP begitu ya Pak. Ya, memang kunci kita selalu membuat visinya ya. Kita selalu mengacu kepada visi, kemudian visi kita itu kan bagaimana ini menjadi universitas unggul. Nah, untuk unggul itu kan berapa komponen persyaratan ini kita siapkan dari segala lini. Segala lini mulai dari SDM, kemudian ya semua administratif, ya, akademik dan sebagainya ya, termasuk hal-hal yang terkait dengan teknologi dan sebagainya kita kembangkan. Nah, juga ya fisik kan tidak kalah penting fisik. Sehingga bagaimana kita bisa mampu membeli tanah yang di Ambawang itu 29 hektar itu kurang lebih. Nah, itu kan kita berkeinginan juga agar tidak hanya kampus di kota ini yang walaupun tadi disebutkan sudah sangat megah gitu ya, gedung 8 dan 9 lantai itu. Itu kita tapi juga saya punya cita-cita yang memang ada kampus dengan tanah yang 28,8 hektar itu ya kurang lebih 29 hektar itu di Jalan Trans Kalimantan yang di Ambawang itu ya Pak ya. Dan kita punya marketnya ya. Master plan-nya sudah kita buat sedemikian rupa, dirancang oleh para ahli itu. Dan itu kalau memang diselesaikan semuanya itu menjadi kampus yang tidak ada dibandingannya. Iya betul. Yaitu untuk pengembangan itu menjadi kampus terpadu ya Pak ya. Terpadu kemudian terindah itu. Terindah ya. Memang ya dibuat sedemikian rupa ya, ada kolam, ada beberapa danau, ada dihubungkan dengan Sungai Buata. Kemudian bangunannya ditata sedemikian rupa dan itu kan lengkap, itu semua ada di situ. Jadi itu yang memang belum kita coba, masih ya sekarang kan hanya untuk kebutuhan laboratorium. Nanti mudah-mudahan generasi yang akan datang mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang kita rancang, kita cita-citakan bersama ya, itu mudah-mudahan karena memang itu menjadi saya lebih terinspirasi dengan surat Al-Kahfi itu yang 31 itu ya. Jadi tajri min tahtihal anhar itu. Ada surga api. Jadi surga yang di situ mengalir sungai-sungai. Itulah seperti itulah ya bayangan saya itu. Nah, itu di dunianya ya ada sungai yang mengalir, kemudian orang duduk-duduk di situ. Ya kalau bahasa di dalam Quran kan orang memakai sutra gitu, kira-kira gitu. Ya, amin, mudah-mudahan nanti UM Pontianak bisa berkembang lebih besar ya Pak dari sekarang di kepemimpinan dan berikutnya ya Pak ya. Oke, Pak. Perjuangan karir yang luar biasa saya kira, mulai dari nol kemudian menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen dan kemudian menjadi seorang rektor di 3 periode dan kemudian keberhasilan itu memang terlihat sekali dalam gerak kampus tersebut dan pengembangan kampus itu hari ini begitu. Tapi juga teman-teman saya kira banyak yang ingin bertanya, banyak yang bertanya, sosok seorang Helman Fahri ini, apalagi Bapak beberapa pekan atau beberapa bulan ini hilir mudik Pontianak Sambas, ada yang bertanya ini Bapak Helman Fahri ini terjun ke politik
gitu yang menjadi wacana, menjadi isu bagi kalangan pemuda, milenial, masyarakat secara umum terkait dengan langkah ke depan Bapak setelah menjadi rektor ini. Bapak lahir di mana? Saya lahir di Sambas, di Kampung Dagang. Bapak lahir di Sambas ya. Ya, Kampung Jadi Dagang. aslinya orang Sambas begitu ya, Pak ya. Asli orang Sambas. Nah, bisa diceritakan ulang kembali Pak, bagaimana kisah kelahiran seorang Helman Fahri ini di Sambas? Di mana tepatnya itu Pak? Saya memang lahir di Kampung Dagang, ya, Dagang Timur itu. Kampung tepatnya, Dagang Timur. Itu di Sambas ya Pak? Sambas. Nah, itu tidak, karena kami kerabat itu termasuk apa namanya, rumah-rumah yang tradisional, rumah besar ya. Rumah-rumah besar pada waktu itu kan masih banyak sekali di sekitar itu, dan saya lahir di situlah, di antara itu. Kemudian saya besar juga sampai dengan umur 6 tahun di Sambas. Di Sambas. Sambas. Karena orang tua semua ya, mulai dari semua kan di situ ya. Tinggal sampai Memang asli di situ ya Pak, Kampung Dagang itu ya Pak? asli Kampung Dagang itu. Jadi ya karena saya pindah itu kan ikut kakak. Orang tua masih di sana? Orang tua masih, misalnya yang ikut itu adalah ibu. Nah, kesulitan kita pada waktu itu kan memang masa kecil itu kan di Sambas itu kan sulit sekali. Itu mungkin ini kan terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat, ya, ekonomi lah, terutama masyarakat Sambas. Oke, saya mau tahu. Seorang Helman Fahri, rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, itu terlahir orang tua yang berprofesi sebagai apa Pak? Anak orang kaya kah? Atau bekerja sehari-hari sebagai apa hingga Bapak bisa menjadi seorang yang sukses hari ini? Ayah itu kan hari-harinya itu ke kebun ya. Jadi jam 3 subuh kadang sudah turun Ladang ya Pak ya? menurut getah, dan kadang siangnya itu ikut membantu emak, bahasa kita emak ya, di ladang. Bome kata orang Sambas. Jadi memang itu tidak begitu lama, tapi lebih banyak ke kebunnya lah. Jadi kadang karet, kadang ada kebun kopi juga ya, diantaranya itu. Jadi ayah lebih menekuni itu. Selain memang sehari-hari juga lebih banyak mengajar qiraah ngaji. Dan itu ayah lakukan selama saya kecil juga ikut itu. Dulu ayah suka sering ya, kalau diminta mengajar ke beberapa tempat di Tebas, beberapa di tempat Nunok, di Tebas itu kampung Sarilaba, Sumsi Jawa itu beberapa tempat di Jawa juga ayah mengajar ngaji, mengajar qiraah. Kalau Uma tadi itu, Uma itu kan ya di rumah tangga lah ya, rumah tangga gitu. Nah, masa kecil seperti itu, dan memang kehidupan sulit waktu itu, sangat sulit gitu, untuk makan, beli baju aja kan lebih banyak kita pakai celana kolor ya. Seperti kehidupan biasanya di kampung begitu ya Pak ya? Seperti itu. Dan memang sulit. Ya, tapi sosok ayah saya kan yang memang punya pemikiran yang sangat yang mementingkan pendidikan. Sehingga hampir semua saudara saya itu sekolahnya itu keluar. Ada berapa saudara Pak? Yang sebenarnya 7 ya. 7, tetapi 2 meninggal waktu kecil, jadi tinggal 5. Bapak anak ke berapa? Saya yang bungsu. Makanya dipanggil Pak Usu ya? Makanya dipanggil Pak Usu. Betul. Jadi hampir semua juga kakak saya itu dan abang itu sekolahnya luar. Juga ada yang ke Pontianak, ada yang ke, bahkan yang ada yang ke Jogja waktu Jogja. Jadi dalam kesulitan hidup itu, tetapi orang tua selalu menginginkan anak itu pendidikan nggak boleh putus. Jadi itu yang dilakukan oleh orang tua saya gitu. Walaupun sulit, kira-kira seperti itu ya. Artinya memang pandangan orang tua bahwa pendidikan itu memang begitu penting ya Pak ya. Dan saya masih ingat betul ketika kecil juga dulu sering dilihatkan ayah itu atlas itu, peta itu ya. Peta itu betul, atlas. Terus saya masih ingat petanya itu besar gitu ya.
dan sering diajarkan mengenai peta peta buta, peta dunia ya. Iya. Dan yang menarik itu kan seringkali ayah menyebutkan kita Iya. disebutkan dijajah Belanda ya. Dijajah Belanda. Nah, ayah sering mengkolom Belanda itu. Jadi ini Amsterdam, ini Rotterdam, ini Rotterdam, itu kira-kira gitulah. Iya. Nah, ini yang masa kecil saya tertanam. Ada istilah Amsterdam, Rotterdam, Rotterdam. Iya. Jadi ketika saya berkunjung ke Belanda, itu saya tidak kuat nahan itu. Nangis betul saya itu. Iya. Karena Teringat terbayang masa kecil ya, masa Pak ya. kecil yang ditanamkan Iya. orang tua kan kita Iya, nggak tahu iya, waktu iya. itu ya. Itu ilmu itu jendela dunia ya, Pak ya. Jendela dunia. Jadi Iya. ketika saya berkunjung ke tempat yang disebut-sebut itu, saya paham, oh ini ternyata yang disebut dengan dam. Ya, akhirnya Bapak sampai ke Amsterdam ya, Pak ya. Sampai ke Amsterdam, Luar sampai ke biasa. Rotterdam itu seperti Ya, itu. Rotterdam. Jadi, nah seperti itulah masa kecil ya, Iya. yang saya kira cukup sampai sehingga kami karena kesulitan kakak saya mengajar di sana juga untuk mungkin mengembangkan karirnya ya Di Sambas. di Sambas, jadi pindah ke Pontianak. Ke sana jadi seorang guru, suaminya juga guru, jadi saya ikut kakak. Jadi Bapak tadi sampai kelas 6 SD, kemudian ikut Oh kakak. enggak, saya di kelas 5 itu kan ikut kakak, Ikut kelas 6. kakak. Jadi ibu kan ikut, mak ikut, jadi ke Pontianak. Ya. Pontianak, jadi kami ikut kakak. Pindah Numpang itu, pindah ya, juga pindah, jadi ke Pontianak. ya ikut dengan kakak. Ya, Pontianak, merantau. Bapak di Sambas. Ayah lebih banyak di Sambas waktu itu. Ayah lebih banyak Ya, di Sambas. Jadi ya kakak yang memang karena beliau guru, jadi saya ikut itu dan saya disekolahkan mulai jadi saya di Pontianak. Iya, iya. Kelas 1 sampai selesai, dan di dalam perjalanan SD itulah saya juga banyak mencari uang, sudah mulai mencari uang sendiri kan. Ya. Berjualan, jualan. Ya, saya juga mendengar ada cerita bahwa Bapak juga pernah sekolah dan sambil bekerja menjadi loper koran bersama Bapak Gubernur Haji Sutarmiji. Itu betul? Betul. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak? Jadi tadi saya sambung dulu yang saya berjualan itu ya mulai dari tadi kelas 4-5 SD itu mulai jual jajak jajak kue itu ya, kue kampung itu ya. Betul. Nah dari gang ke gang gitu kan, kemudian jual cendol saya lama juga itu, jual cendol, ibu emak yang buat jalan, saya yang jual cendol di gang sampang gitu. Dan waktu SMP, nah ini yang menarik, SMP itu saya waktu kelas 1 mau naik kelas 2 saya sudah mulai menjadi loper koran. Kelas 2 saya loper koran itu arahnya ke Siantan. Nah saya sekelas dengan Pak Gubernur sekarang itu, Pak Sutarmiji, betul itu. Jadi saya di kelas 2F gitu ya, di SMP 1, SMP 1 Pontianak, ya saya bersama dengan kelasnya dengan beliau itu, dan Pak Sutarmiji. Nah kami ternyata memang sama-sama ngantar koran, tapi sama-sama di sekolah kan kita sama-sama malu. Iya. Ya, sama-sama diam gitu. Seorang juga sama-sama nggak tahu. Jadi di jalan beberapa kali ketemu begitu barangkali. Ya, beliau kan arahnya kan ke kantor wali kota. Iya. Jadi beliau loper koran dan jual koran di sering-sering ke di situ ya, di kantor wali kota ya. Memang ternyata jadi wali kota kan. Iya. Nah bagian saya ke seberang, jadi membawa koran untuk dikirim. Nah selain loper juga mengantar, tapi saya juga mengirim. Seberang Pontianak Timur maksudnya, Pontianak, Siantan. Siantan Pontianak Utara. Naik ke kendaraan, naik penyeberangan itu, feri itu ya. Nah itu Pelampung kan gitu, pelampung kalau kita bahasa kita pelampung gitu. Itu saya siang jam 12, jam 11 itu sudah berang. Kemudian membawa bawaan untuk dikirim itu ya, mulai dari Mempawah, Singkawang, Sambas. Yang paling banyak yang dikirim ke Sambas. Nah, itu kira-kira ya. Koran. Nah, selain itu saya pulangnya masih sempat saya ngantar, selain jual juga ngantar beberapa pelanggan yang memang sudah pelanggan. Saya Sinar Harapan waktu itu. Menjajah koran Sinar Harapan. Nah, itu betul. Itu luar biasa sekali, Pak, sambil sekolah, sambil bekerja, dan memang harus karena memang tidak cukup barangkali kebutuhan pada saat itu.
Dan itu hari ini jarang dialami oleh anak muda atau milenial saya kira. Dan itu pengalaman berharga yang memang patut dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah saya kira. Kemudian Bapak mengenyam pendidikan sampai dengan SMA di Pontianak, kuliah, dan kemudian menjadi aktivis Muhammadiyah yang saya dengar. Bagaimana itu Pak? Kemudian Bapak menjadi aktivis Muhammadiyah dan sambil berkuliah begitu pada saat Betul. itu. Jadi tadi kan bagaimana saya supaya beban ya terutama biaya sekolah itu ya bisa bisa terpenuhi ya bisa dan saya bisa itu dan saya tentu memilih sekolah yang gratis dan pilihannya waktu itu kan pertanian. Jadi saya masuk SPMA, Di mana Pak? Sekolah Pertanian Menengah Atas di Jalan Alianyang waktu itu sebelum pindah ke Lohabang Iya, Singkawang. iya. Jadi SPP, SPMA namanya Sekolah Pertanian Pembangunan. Jadi atau Sekolah Pertanian Menengah Atas. Jadi saya sekolah di sana tahun 78 sampai 81. Jadi karena aturan waktu itu sudah berubah ya 3 tahun gitu. Kalau SMP, SMA tadi SMP mana Pak? Di SMP SMA mana? saya SD kan SD di yang di gang sebelahnya Gang Botin itu ya saya lupa nama gang Ya. itu. Tapi setelah Gang Botin itu. Kemudian SMP-nya SMP 1 ya. SMP 1. SMP 1. Kemudian SMA. Ya, kemudian SPMA di SPMA Jalan tadi itu ya. Alianyang itu. Oke, Dan memang tadi kita berharap kan waktu itu yang namanya orang sekolah pertanian itu pasti diangkat menjadi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Dan memang cita-cita ya termasuk orang tua, anak itu ya kalau udah sekolah di situ ya menjadi penyuluh pertanian otomatis kan menjadi PNS. Jadi PNS. Dan sekolahnya kan nggak bayar, malah kita dikasih uang untuk uang praktek gitu. Memang pada saat itu secara paradigmatik PNS itu memang pekerjaan yang luar biasa waktu itu ya Pak ya. Iya. Nah saya di situ juga karena aktif ya, saya tidak terlalu aktif juga, tapi aktivitas kan saya sering ikut lomba cerdas cermat gitu, jadi tingkat kota. Ya. Saya menjadi ketua OSIS di situ di IKA. Memang sudah ada bibit organisatoris begitu ya Pak ya, berorganisasi. Ketua OSIS di SPMA. Nah perjumpaan Bapak dengan Muhammadiyah, menjadi aktivis Muhammadiyah itu kapan Pak? Waktu itu? Waktu menjadi mahasiswa itu kah atau bagaimana? Ya saya di Malang kan karena tinggal di Bareng ya. Dan di dekat Bareng itu ada Masjid Muhammadiyah. Nah saya kan aktif di situ di Masjid Muhammadiyah itu. Nah tentu dengan aktif di masjid itu pergaulan antar kader-kader Muhammadiyah di level kota ya di kota Kabupaten Malang itu lebih banyak. Jadi seringkali ikut pengajian akbar, pengajian terus pelatihan, training kader dan sebagainya itu kita ikut. Nah sampai juga saya menjadi ketua takmir di Bareng masjid Bareng itu. Iya. Jadi pada waktu itu ya menjadi pengurus masjid, disitulah saya lebih banyak belajar untuk bagaimana menjadi khotib, bagaimana untuk memimpin menjadi imam dan sebagainya itu di situ. Karena ada yang sebagai pembina ya kita di situ ya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, itu saya bersentuhan di situ. Tapi memang keluarga besar itu tadi ya dari Samba itu kan memang arahnya sudah ke sana, jadi tidak terlalu sulit. Jadi seperti orang tua saya, apalagi kakek dan sebagainya ya, dan ditambah lagi dengan kakak ipar yang memang lebih banyak juga saya tinggal bersama ya, membina menjadi guru lah yang langsung ya saya itu. Jadi itu saya kira tambah lagi dengan di Malang saya lebih banyak bergaul dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah ya sudah, jadi tambah kental ya hasilnya, memahami betul. Waktu itu Bapak di Malang sudah menikah belum? Belum ya masih. Setelah itu kembali ke Pontianak. Kembali ke Pontianak ya kita baru berjumpa dengan ibu ya. Iya, saya umur menikah juga sudah umur 32 tahun. Jadi dia besar-besar di UMP itu. Ya, besar lebih banyak sampai tidur di UMP itu Pak ya. Lebih banyak berkiprah di UMP.
Jadi tidur di lantai, tidur Ya, ya masuk angin ya. ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita Ya, ketahui. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan juga soal Sambas, lama Bapak dengan orang tua, ya, kehidupan kemudian pindah merantau ke Pontianak, ke ya, Malang, kembali lagi ke Pontianak. ya, Saya tertarik untuk bicara Sambas tadi, Pak. Sambas ini sejarahnya salah satu peradaban tua di Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan saya kira, tapi juga di se-Indonesia, Pak. Sejarah Sambas ini salah satunya yang unik itu dia merupakan dulu merupakan kesultanan Islam, Melayu Islam di Indonesia dan tertua juga. Dan kemudian sejarah peradaban Sambas ini begitu penting dan begitu besar, harus diangkat agar masyarakat tahu. Dan Sambas ini kita ketahui banyak melahirkan cendekiawan di Indonesia. Ya salah satunya Bapak. Kemudian dan banyak yang lain saya kira. Itu bagaimana eh, pendapat Bapak soal cendekiawan-cendekiawan yang lahir dari Sambas ini? Kita bicara sedikit soal sejarah, Pak. Kita ketahui ada Imam Hatip Sambas, ada Maharaja Imam, Basuni Imran, dan yang lain-lain begitu. Di sisi lain ada Kesultanan Islam juga di situ. Bagaimana Bapak memandang ini? jadi memang masa kejayaan Sambas itu kan kalau kita lihat kalau kita pelajari sejarah Ya, itu kan sebenarnya yang betul-betul menjadi terkenal betul kan di ya perkiraan ya sekitar tahun 1900-an. Jadi 1900-an itu mulai dari 1900 sampai dengan 1920-an begitu. Itu tuh kan luar biasa karena memang pada saat itu betul jadi tokoh-tokoh Islam itu eh, apalagi pada saat itu yang menjadi sultan itu kan Sultan Muhammad Safieddin II ya. Itu kan beliau pemikirannya luar biasa juga untuk pengembangan kesultanan, pengembangan pendidikan, keagamaan juga luar biasa. Nah, pada saat yang sama muncul gitu juga tokoh-tokoh. Jadi pada saat yang sama itu ada tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Islam gitu yang luar biasa juga, yang punya talenta, kemampuan luar biasa. Itulah sebabnya, nah Sultan yang ini saling nyambut ini. ya, Sultan punya pemikiran yang luar biasa, ya. kemudian muncul lagi Cendekiawan-cendekiawan tadi ya. cendekiawan tadi, maka Sultan ini harus dijadikan ini harus lebih hebat ini ya, Ya, gitu kira-kira. Jadi ya, Sultan membuka ruang sekolah, ya. semua dibiayai oleh Sultan, ya, termasuk kakek-kakeknya Maharaja Imam Pang. Jadi Oh, jadi Maharaja Imam ya, tadi, Basuni Imran ya, ini ya Basuni ada Imran, keturunan dari ya, ini, ya, kakek itu. ya, jadi kakek, ya sebenarnya kakek tidak langsung, tapi saya Ya, ada Maharaja Imam ada Imran ya. darah ini Jadi masih ada kaitan yang ya, Pak ya. dua ini yang sampai Fauzi Imran, Ya, ya Fauzi langsung Imran. dari Fauzi Imran. Jadi yang tertua itu Basuni Imran, yang kedua Fauzi Imran. Nah ini yang ditugaskan, yang disekolahkan oleh Sultan itu ke Al-Azhar Kairo. Tapi sebelumnya eh, Basuni Imran itu sudah disekolahkan ke Mekah. Nah guru-gurunya itu tadi yang terkenal itu yang ya Hatib Minangkabau itu, Minangkabawi ya. apa apa yang Sumbawa itu yang terus Usman Sarawak itu juga salah satu murid yang terkenal. Kemudian ada selain memang guru-guru yang syekh-syekh hebat ya yang cukup terkenal itu di Makkah itu yang gitu-gitu itu almarhum beliau. Itu yang membuat saya kira apa kemampuan ini ya memang sudah diberikan kelebihan. Jadi ditambah dengan pendidikan yang seperti itu, nah beliau punya kemampuan khusus itu. Jadi tidak hanya persoalan bahasa ya, tapi fikih ya, persoalan keagamaan, sama hukum agama dan sebagainya. Jadi ini yang dikuasai betul. Nah ketika pulang ke Sambas, kemudian tetap menjalin hubungan karena kefasihannya di dalam berbahasa itu, lalu menjalin hubungan dengan Syekh Rashid Rida.
Syekh Almana, Rashid Ridho. Almana, Kairo. Iya. Waktu itu kan kalau Iya, nggak salah itu rektor ya Universitas Al-Azhar. Iya. Mesir ya Pak ya, Syekh Mesir, Rashid Ridho ya. Mesir. Jadi, nah pada waktu berangkat lagi ke Mesir untuk sekolah lagi di Al-Azhar Kairo, itulah Fauzi Imran ikut ke sana. Nah, Fauzi Imran, Masih Imran 2 tahun di Al-Azhar Kairo, kemudian tahun kemudian dipanggil pulang menggantikan Maharaja Imam Imran sebagai mufti di kerajaan Di Kesultanan Sambas Ya, itu. Sultan Sambas. Iya, Jadi iya. menggantikan mufti di Kesultanan Ya, Sambas. peranan mufti juga Ya. begitu besar Oh di iya, Kesultanan ya Pak ya. Kalau Kesultanan kan Iya. itu bahkan yang melantik sultan Iya, kan. melantik sultan, Melantik menabalkan sultan kan sultan. mufti. Betul, Itu. betul. Jadi luar biasa. Dan beliau pulang tetapi Fauzi Imran tetap. Dan Fauzi Imran inilah sebenarnya yang juga menjadi tokoh intelektual Muslim. Itu sebenarnya orang Sambas itu Iya. kan tidak banyak mengenal karena kiprahnya itu terlalu singkat. Iya. Tetapi kiprahnya di luar yang ditulis oleh Azumadi Azra itu bisa Iya. dibaca. Iya, iya. Itu kan luar biasa karena dia pengurus Persatuan Pelajar Jawi. Jawi itu waktu itu Asia Tenggara loh, sampai ke Asia loh. Iya, iya. Nah itu dia pengurusnya. Kemudian dia juga redaktur majalah Al-Istihad Memang Al-Manar seorang intelektual yang ya, Pak, ya. terkenal dan tulisannya itu menyebar ke Eropa. Iya, iya. Oleh itulah sebabnya maka ketika ditanya orang-orang tua dulu, Iya. kiprah Fauzi Imran itu kemana? Ya kiprah Fauzi Imran itu bukan hanya di Al-Azhar, dia ke Prancis, ke Tunisia, kemana-mana itu. Dia sebenarnya juga mempopulerkan Iya. betapa pentingnya bahwa Al-Azhar itu adalah sebuah sebuah universitas, sebuah sekolah Ya, gitu peradaban pendidikan ya Pak ya. Ya, yang Peradaban bisa pendidikan. memang tidak kalah dengan Yang Eropa. memang tua Pusat peradaban keilmuan. Ya, betul, Nah, betul. pusat keilmuan tidak hanya agama, Iya. itu yang ditulis. Dan itu teman-teman seangkatannya kan seperti Syekh almarhum Syekh Fadullah Suhaimi, Iya. yang sekarang turunannya juga menjadi orang yang dihormati di Singapura. Nah ini adalah teman. Jadi kiprah intelektual muda Sambas di Al-Azhar Kairo itu ya. Jadi orang kan tahunya cuma belajar, tetapi justru sebenarnya di balik itu dia menjadi intelektual di sana. Ya. Banyak kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan ya. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk Mesir loh. Untuk dunia sebetulnya, Mesir, dunia internasional sebetulnya. Memperkenalkan Al-Azhar itu. Nah itu saya jadi ketika pulang ke Sambas, Fauzi Imran pulang Sambas dan almarhum Basuni Imran juga sudah menjadi mufti kan. Sudah menjadi mufti ya. Nah betul. mufti. Jadi saya kalau saya menariknya begini, karena kehebatan beliau itu, jadi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuannya, itu kan luar biasa tulis itu, kitab-kitab yang dia tulis walaupun tidak banyak, tapi sudah luar biasa. Tapi yang lebih banyak memang kiprahnya di kesultanan. Jadi kalau mengapa dia tidak terkenal? Ini sama seperti dengan perannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah yang menasional juga, bahkan menginternasional. Begitu juga dengan siapa itu yang NU? Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari. Berarti sebetulnya perannya sama juga ya Pak. Angkatan itu. Dia lebih dulu sedikit. Lebih dulu sedikit ya. Tetapi gini, bahwa Basuni Imran dan Fauzi Imran itu karena memang sering berkorespondensi dengan Syekh Rashid Ridho, pembaharu dunia itu, betul. Teori dunia Islam, itu ketika beliau menyampaikan akan melanjutkan studinya lagi di Al-Azhar Kairo, maka yang jemput justru Syekh Rashid Ridho, adiknya. Dan tinggalnya di rumah Syekh Rashid Ridho. Luar biasa ya. Jadi kalau pembaharuan Islam, cerita pembaharuan Islam, yang pertama siapa sesungguhnya? Ya, Sambas. Ya, Sambas ya Pak. Sambas. Maka kan yang menerapkan hisab, salah satunya yang menerapkan hisab pertama itu ya Syekh Basuni Imran. Iya, Sambas itu. Jadi Syekh Basuni Imran, kemudian Fauzi Imran, ditarik darah keturunan, itu juga mengalir ke Bapak sebetulnya. Iya. Itu bagaimana itu Pak?
Bisa diceritakan singkat ya itu, Pak? sebenarnya kita juga tidak ini ya, karena memang ya kalau Mas Imran kan memang banyak ini Keturunannya. ya turunannya banyak ya, salah satunya juga menjadi profesor di di universitas, salah satu universitas di Malaysia ya, di Kelantan. Itu salah satu gitu. Iya. Itu ya. Iya. Nah, saya juga ya karena dilihatnya sama ya, jadi kami mungkin lebih banyak berkiprah di sini. Karena ada juga yang di UI, di Arsalan itu. Ya, itu jadi terbukti sebetulnya Sambas ini memang menelurkan atau melahirkan banyak intelektual, Ya. banyak cendekiawan ya Ya. Pak ya. Saya mau bicara ini Pak. Kondisi Sambas hari ini, kondisi Sambas hari ini itu terkorelasi dengan yang dulu. Sebetulnya peradaban Sambas ini kalau dari cerita Bapak, dari sejarah-sejarah yang sudah ada, itu peradaban intelektualitas sudah terbangun dan masif sebetulnya di Sambas dengan tokoh-tokoh yang sudah ada seperti Basuni Imran tadi, yang memang mendapatkan ilmu langsung dari Syekh Rasid Ridho tadi, dan kemudian sampai ke angkatan Bapak dan tokoh-tokoh yang lain. Akan tetapi hal tersebut berpunggung badan, saya kira dengan kondisi Sambas hari ini. Itu bagaimana pendapat Bapak soal Sambas hari ini, kondisi pendidikannya, intelektualitas yang terbangun, selain daripada infrastruktur yang ada, dan kemudian bagaimana pendidikan anak-anak muda hari ini yang ada di Sambas, menurut pendapat Bapak? Ya, sebagai seorang akademisi ya, jadi kita kan menilai melihat fakta gitu, tapi dengan data gitu. Jadi kondisi saat ini kan memang ya kita terpuruk semua. Ya, IPM kita 5 terendah ya Pak, se-Indonesia. Terendah, kemudian tingkat kemiskinan sangat rendah, tingkat kaum duaafanya terus meningkat. Kemudian ini kan akibatnya gini, jadi dampak sosialnya tinggi. Jadi kan pengangguran tinggi, asusila juga tinggi, perceraian sangat tinggi. Jadi di Kalbar itu kita jauh lah. Nah, ini kondisi. Kemudian saya sering kali membayangkan masa lalu ketika zaman nenek kakek kita dulu dan tokoh-tokoh intelektual muda Sambas, intelektual Sambas itu. Masa kejayaannya itu gimana sih sebenarnya? Masa kejayaan masa lalu itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Itu kenapa seperti itu? Sultan itu kan dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang intelektual hebat. Banyak mufti-mufti hebat. Jadi Sultan itu juga membangun sesuatu yang memang sudah dirancang sesuai dengan kondisi daerah. Maksudnya kawasan ini cocoknya ini, kawasan ini cocoknya seperti ini. Dan itu membuat Sambas itu menjadi kawasan sentra perdagangan, ya kan? Kawasan pesisir. Kawasan pesisir. Kapal kan bebas tuh ke luar negeri. Ada yang dibawa ke Eropa. Lintas dagang internasional juga gitu ya Pak ya. Ke Cina kan, makanya itu bukti empirik, bukti-bukti ya yang sekarang ada yang disimpan juga di istana juga ada. Tapi juga ada di museum-museum tertentu juga ada. Itu menandakan bahwa hubungan kita keluar itu sudah luar biasa. Dan tadi kalau kita bicara tentang kondisi memang tingkat hidup ya, kelayakan hidup orang pada saat itu, orang Sambas saat itu kan tinggi. Jadi sejahtera lah ya, sejahtera. Nah, itu tadi menjadi saya sering nanya dengan orang tua saya dulu, zaman Belanda itu gimana, zaman Kesultanan dulu orang minum susu, ada susu? Susu itu enggak pakai air, langsung buka kaleng. Jadi saking jadi itu menandakan kemakmuran. Oke Pak, sebagaimana kita ketahui Sambas itu hari ini memiliki begitu banyak potensi di Indonesia, potensi pengembangan, potensi agar lebih maju dan seterusnya. Kemudian juga tentu memiliki begitu banyak persoalan. Nah, bagaimana apa persoalan Sambas hari ini di mata Bapak? Ya. Kita tahu bahwa Kabupaten Sambas itu kan secara geografis ya, letak geografisnya itu punya peluang tapi juga ancaman gitu ya. Ada peluang, ada juga ancaman. Tadi disebutkan ada potensi, tapi juga ada hal-hal yang memang rawan ya. Rawan. Tapi potensinya luar biasa. Jadi juga kerawanannya juga luar biasa tadi karena memang letaknya secara geografis itu lintas batas Pak ya? Ya, jadi dia kan berbatasan laut juga, Laut Cina Selatan, jadi batas laut dengan batas darat.
ada itu dengan Sarawak. Eh, jadi Malaysia ya Pak ya? Malaysia. Ya, Jadi memang ya di satu sisi itu tadi. Nah, ancamannya ya seperti apa ya? Tadi kan makanya tinggi sekali persoalan-persoalan sosial. ya, Nah, kita tahu apa narkoba ya, ya, kasus-kasus narkoba. Jadi banyak sekali minum apa namanya ini kejadian ya, banyak banyak barang-barang seperti itulah ya. ya yang Maksudnya memang ilegal melintasinya pun Sambas masuk ya ya Pak ya? melintasi daerah itu, Dari daerah situ ya. perbatasan Ya, itu. ya, Ya, jadi kemudian human trafficking-nya, ya, oh itu tinggi. ya, human Kemudian trafficking. human trafficking. Jadi apalagi misalnya persoalan-persoalan apa ya TKW ya, 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 TKW tapi di satu sisi ya, memang ruang gitu. Tetapi ya. selain juga kan ancaman juga, Ancaman juga ya Pak ancaman ya? juga. Jadi memudah kemudian dari sisi batas laut juga. Jadi Ya, yang terbuka seperti itu kalau ya, kita tidak membenahi secara total ya, Sambas ya memang ya, cukup cukup lagi. Jadi cukup bukannya kita bisa mengembangkan jadi potensi membangun Sambas dengan eh, tadi disebutkan menjadi hebat menjadi ya, terkenal itu, tapi justru mungkin kalau salah-salah kelola ya, salah-salah kelola. itu ya bisa justru membahayakan gitu Ya, bagi daerah itu sendiri dan bagi negara ini bagi gitu. negara Nah, ini. kali menjadi pusat masuk. Ya barang-barang ilegal juga masuk dari situ kan, gampang Ya, sekali. ya, ada illegal fishing juga ya Illegal Pak ya? fishing, Kayak ikan illegal luar biasa fishing, di situ ya, sebetulnya. gitu. Dulu ada illegal logging ya, Illegal lagi. bisa Ya, seperti hutan itu. juga masih banyak di sana ya. Hutan juga masih lumayan banyak. Ya, Nah, saya melihat Sambas memang tadi karena terkait dengan potensi yang luar biasa, tapi ancaman yang luar biasa, maka memang diperlukan ekstra. Jadi pengelolaan Sambas ke depan itu memang harus dirancang sedemikian rupa sehingga memang tadi yang ancaman menjadi eh, memberikan kalau di treatment dengan perlakuan-perlakuan yang hebat tersebut ya menjadi eh, peluang ya menjadi mendatangkan manfaat ya kan. ya, Nah, betul. itu Betul. jadi dibalik malah. Oke. Nah, Tadi sudah kita ulas soal bagaimana persoalan Sambas hari ini, kemudian Bapak juga sudah utarakan itu semua. Gagasan dan pemikiran Pak itu juga penting saya kira bagi Bapak sebagai seorang intelektual, sebagai cendekiawan yang sudah begitu banyak membangun di Pontianak, di kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan yang seharusnya juga membangun kampung begitu ya, balik kampung, kemudian membangun kampung halaman Sambas, dan itu krusial saya kira dengan apa yang sudah Bapak paparkan tadi dengan banyak macam persoalan. Nah, gagasan apa yang Bapak 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 miliki soal Sambas hari ini dengan krusial-krusial poin persoalan yang tadi juga sudah kita bahas bersama. Nah, misalkan di wilayah infrastruktur, tadi Bapak juga sudah jelaskan, kemudian illegal logging, illegal fishing, dan seterusnya. Apa yang perlu ada di Sambas hari ini? yang pertama kan kita beranjak selalu dari analisis itu ya kelemahan itu ya persoalan-persoalan itu sehingga dari mana kita harus memulai Ya, untuk menata sampah di masa depan. ya, Nah, saya memang cenderung lebih bagaimana memprogramkan, membuat Sambas dengan gagasan-gagasan seperti masa lalunya gitu ya, ya, kejayaannya itu ya, seperti apa gitu. Jadi saya sudah pelajari betul dengan permasalahan saat ini ya, ya, dengan masa lalu itu kan saya lebih yakin betul gitu karena ini masa lalu kan menimbulkan imajinasi, inspirasi ya. bagi kita. Membangun Apa spirit yang ya Pak betul ya? gitu ya, membangun spirit ya. Ya, Jadi masa lalu itu sebenarnya benar itu. ya, Jadi model pembangun kawasan dan sebagainya. Nah, ya, kelemahan kita itu, ya, kelemahan sekarang itu kan karena memang ya selain tidak bukan tidak ya artinya memang mungkin pola ya, pengembangan pembangunan itu yang tidak terarah terstruktur. ya. Nah, tidak terukur gitu ya, Tidak tidak terukur. terarah, Betul. terstruktur, terukur. Nah, itu. Jadi ini yang memang mengakibatkan sehingga tidak tahu capaian targetnya seperti apa. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya Parameternya Pak ya? parameternya Ya, ya itu. Nah, kalau saya memang lebih nanti ya, pola-pola di pemerintahnya kan pemerintah yang memang harus sebagai ini ya
apa sentra yang harus mengatur betul itu Iya. tata kelola. Jadi programnya juga harus jelas. Iya. Misalnya saya bisa memberikan contoh, Iya. saya lebih cenderung tadi membangun itu dengan model kawasan itu. Kan kita udah tahu di Pemangkat itu Iya. adalah Pemangkat ya, Iya, itu Pemangkat. kota atau daerah industri dan bisnis. Daerah. Industri dan bisnis, kalau di situ pusat sebenarnya perdagangan, ya perdagangan. Jadi beberapa hal yang bisa dibangun di situ banyak sekali. Gitu. Potensi Penting. bisnisnya besar di iya, situ ya Pak ya. besar. Ya Karena ada pasar besar juga di situ saya ada lihat. kapal. Iya betul, ada kapal betul. Kapal Betul. Sentete itu yang melayani 7 pulau. 7 pulau ini kan 7 pulau di Kepulauan Riau ya, tetapi kan lebih dekat ke kita. Iya. Lebih dekat ke Pemangkat. Betul. Ya, ada Serasan, ada Tambelan, ada Ranai. Dan seterusnya itu ada 7 pulau itu. Iya. Dan uang itu di sana itu luar biasa. Jadi industri dan bisnis bisa dikonsentrasikan di situ ya Pak ya. Dikonsentrasikan Pemangkat. Betul, dikembangkan di situ. Sekarang mana pola yang gimana yang paling benar, dia benahi dong infrastruktur ya pelabuhan dan sebagainya. Iya. Dulu kekayaan itu ya karena dia pusatnya di industrinya di Pemangkat, pusat perdagangan di Pemangkat, semua distribusi barang, industri barang itu lari ke situ. Iya. Sehingga dia terjadi perputaran yang luar biasa. Nah ini kunci sebenarnya. Tapi ya saya buka aja ini. Sebagai intelektual kan, sebagai orang akademisi kan nggak boleh tutup itu. Ya ini gagasan betul Pak, berharga sekali. Itu penting. Jadi sehingga nanti kapal memang harus 24 jam dan itu harus berjalan terus. Nah ini kelemahannya itu. Ini jalan Sentete aja rusak berat kok. Ini kan susah itu kalau kita mau membangun. Tapi itu yang menjadi prioritas. Nah yang begitu. Nah Sambas itu kan pusat budaya. Oh di kota Sambasnya itu Pak ya? Oh iya budaya. Pusat budaya, pusat wisata. Wisata budaya namanya. Kan? Betul. Jadi Sambas itu penuh dengan budaya yang menarik ya, industri ekonomi kreatif aja, kerajinan yang luar, kulinernya luar biasa. Nah orang ke keraton Sambas itu hanya mengenang masa lalu kejayaannya yang disebut keratonnya. Tapi visualnya seperti apa, melihat keraton. Penataannya begitu ya Pak ya? Penataannya betul. Jadi tidak seperti di luar negeri. Kita ke Taiwan coba, di Taiwan itu luar biasa. Luar negeri ya. Sejarah itu, tapi dibantu dengan visualisasinya yang luar biasa. Perbandingan studi perbandingan. Itu luar biasa. Nah ini jadi ada beberapa tempat. Nah kawasan wisata, memang wisata pantai yang luar biasa, yang bisa menyedot wisatawan yang saya kira menjadi devisa untuk termasuk pulau-pulau terluar ya Pak ya, apalagi kecil-kecil PAD itu. ya. PAD itu sangat itu saya yakin betul kalau PAD menaikkannya tidak terlalu sulit. Enggak sulit ya Pak ya? Sulit. Ini depisan negara. Depisan negara Temajo itu. Temajo itu waduh. Banyak orang menyebutnya ada rupanya Bali di Sambas. Bali di Sambas. Kabupaten Sambas di ujung kan? Dengan Biawak sebelahan dengan sebelum. Jadi orang menikmati pantai Temajo itu dari luar negeri, dari mana-mana berselancar di situ, tidurnya di sebelah di Malaysia. Rugi siapa kan tidak ada dapat apa-apa. Betul itu gagasan luar biasa sekali Jadi Pak. itulah seperti itu ya. Belum lagi kawasan-kawasan perikanan, pantai yang memang banyak. Kekayaan ikan segala macam ya Pak ya. Nelayan tradisional kan, nelayan yang perlu dibetulkan kan, dilengkapi dengan peralatan modern. Kemudian tambak juga, tambak laut. Dan di situ kan ada lobster tuh di Temajo, Paloh, Ujung. Orang pembibitan ikan udang lobster. Itu perkebunan juga Pak. Itu kan Sambas dikenal itu jeruknya itu. Nah itu tebas kawasan tadi saya maka saya cenderung memang sistem kawasan. Jadi kan tebas itu di daerah lain kalau di mana gitu itu rasanya beda. Tebas dengan jeruk tebas. Nah inilah memang sistem itu. Jadi kapan di mana kita harus. Cuman sampai di Pontianak jadi jeruk Pontianak itu Pak ganti namanya. Itu jeruk Sambas. Jadi di mana kita harus menempatkan kawasan ini yang paling tepat apa, kawasan ini yang paling tepat apa, kan gitu ya. Yang sebenarnya sudah ada itu, sudah tepat itu. Tetapi kan pembinaan, pengolahannya. Nah, ini yang memang perlu tadi yang saya sebut. Harus terstruktur. Pokoknya sepertinya harus memang dibenahi total lah. Nah,
supaya ya itu tadi kalau 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 yang paling penting itu kan masyarakat bisa hidup dari apapun yang dia kerjakan. Terus ada penampung, industri tebu juga Ya, kan kenapa ya, Sambas dulu ada pabrik gula mini, ya, tapi nggak jadi-jadi. Padahal dihamparkan saja tebu itu. Nah, ini yang memang perlu dipikirkan betul. Jadi saya lebih cenderung ekonomi rakyat itu ya ya, dibangunnya kan di kawasan-kawasan desa ya, itu supaya masyarakat bisa hidup dari situ ya, juga. Tapi ada industrinya, ya, ada industri. Nah, inilah yang saya sebut ya dengan bagaimana kita bisa cepat. Jadi harus ya, cepat, harus terstruktur, ya, harus terarah betul ya. ya pembangunan Dan itu itu. tersebar pengembangan industri Ya, dan bisnis tadi itu ya, di kawasan-kawasan ya. tadi itu ya Pak ya, Nah, dan ini saling kalau berkelindan kita tidak begitu. siap, karena Aru harus dibuka. Ya, Aru itu kan nanti menjadi kawasan internasional dengan border terminal terminal internasional. Di terminal internasional, Aruk internasional, itu ya. Aru. Ya, Nah, itu kan kalau kita nggak siap, produk kita tidak terstandar, ya, ya kan? ya, Produk-produk kita yang memang produk tradisional, tapi dia higienisnya perlu dipertanyakan, ya, pengepakannya perlu dipertanyakan. Ini yang ya, memang kita tangani. Jadi sehingga kalau mau dia ke internasional, kita sudah terstandar. ya, Nah, seperti itu. ya, Jadi ini yang paling penting ya, termasuk ya hal-hal yang mendasar juga tentu di pelayanan kan, pelayanan. pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya, Ya untuk tadi ya, pelayanan gimana sih pelayanan kesehatan yang baik. Nah, termasuk pelayanan untuk yang administratif, yang untuk administratif. mengurus KTP yang berhari-hari Ya, kesulitan orang itu gimana. betul. Padahal sekarang Betul. kita menggunakan teknologi, ukurannya detik Ya, kok, menit. harusnya lebih mudah ya Pak ya. Ya tidak perlu repot kan Ya, gitu. Jadi semua terstandar dengan teknologi. Ya, kalau betul. saya nanti makanya ada kampung teknologi ya, Ya, ya terserah. Ya. ya. Tapi semua terintegrasi Begitu juga dengan sistem pendidikan IT. ya Pak ya. Nah, termasuk Pendidikan pendidikan. ya. Kita bisa tahu kok guru itu ditempatkan di situ tuh, masa sih guru matematikanya misalnya mestinya cukup 1 orang jadi 3 orang di situ kan, Ya, pakai klik aja tuh. Ini kok ya, gurunya sampai 2 matematik di sini, apa ya. ceritanya? Ya, harusnya Kalau tersebar tempat juga lain di tempat kosong. tempat lain kosong Masalah ya. kan tinggal bisa kita Ya, klik saja ya, tuh. Oh ini tuh kan bisa dilihat semua. Lalu mau lihat fasilitasnya, mau lihat murid yang berprestasi, semua bisa tekan tombol kok dengan teknologi. Ini yang ke depan ya. Itulah yang mungkin penting ya. ya. Oke, satu lagi Pak, sebelum kita tutup, tadi luar biasa sudah banyak sekali gagasan-gagasan yang Bapak sampaikan dan kita cerita juga sudah dari awal luar biasa sekali perjuangan terkait Sambas, apalagi Bapak sudah terjun ke politik, kemudian sudah mau berakhir juga masa jabatan sebagai rektor. Dan kemudian artinya ini kembali Bapak ingin membangun Sambas, membangun kampung halaman begitu. Apa harapan Bapak di masa depan Sambas ini, gambarannya seperti apa yang Bapak inginkan? Harapan Bapak begitulah kira-kira. Apalagi potensi yang luar biasa, perbatasan, kemudian begitu banyak potensi sebagai garda terdepan Indonesia saya kira. Dan kemudian berpotensi juga terkait dengan pengembangan-pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Itu gagasan-gagasan luar biasa dan tentu ada halang rintang, tapi Bapak sudah biasa berjuang saya kira, dan itu bisa dilakukan saya kira. Apa harapan Bapak terkait dengan Sambas ini ke depan perubahannya? Sambas kan serambi ya, Serambi. bukan dapur. Ya, Jadi kalau serambi memang harus ditata dengan apik, dengan baik, sehingga menjadi sesuatu yang ketika dia serambi dengan serambi negara lain juga tidak terlalu jauh, gitu. ya, Kira-kira seperti itu. Nah, kan kondisi sekarang kita miris ya, itu ya sudah menjadi kewajiban kita lah gitu. ya, Itu sebabnya saya juga menjadi salah satu alasan saya tertarik untuk terjun ke dunia Dunia politik. politik. Ya. Jadi saya membuat slogan, membangun dari batas negara. ya, Maksud saya ya supaya ini kabupaten yang memang harus dibangun betul dengan dihingar-bingarkan gitu. ya, Sambas harus menjadi dihingar-bingarkan. ya, Nah, bagaimana cara membangunnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga menarik perhatian dari pusat.
Iya. Nah, pusat kan juga harus ini batas negara. Ini krusial ya Pak Ini ya? krusial. Ini kalau enggak ini berbahaya. Kan Betul. seperti itu ya. Jadi Betul. kita berjuang. Betul. Berjuang juga untuk meminta bantuan ke pusat. Gitu. Ya, gimana caranya? Ya, harus kita kerjakan. Harus dicari jalan bagaimana ini kita mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Iya. Selain memang kita secara individu, ya saya mungkin karena dengan pengalaman, dengan kerjasama yang sudah pernah dibangun, Iya. saya kira memang tidak terlalu sulit mendatangkan investor, mendatangkan itu gitu, teman-teman yang mau membangun Iya, Sambas, bangun Sambas gitu. Jadi itulah kira-kira memang ya saya membuat slogan membangun dari batas negara. Itu Kabupaten Sambas harus dibangun. Iya. Ya, jadi tadi menjadi hebat ya, tidak dibandingkan dengan kabupaten lain, bahkan di daerah lain di Indonesia ini juga bisa bersaing lah dengan daerah-daerah yang memang sudah maju gitu. Ya. Sambas menjadi kembali ke kejayaan yang masa lalu. Bagaimana membangun negara itu? Maka saya akan merintisnya. Itu saya mencoba merumuskan. Nah, ini kembalikan marwah itu, kembalikan martabat itu. Tapi saya harus memulai dengan kesejahteraan. Kesejahteraan, kemudian tapi kita kalau orang Sambas terkenal dengan semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu, bekerja keras sebagainya, maka sesungguhnya kalau untuk kemandirian itu sudah itu tidak terlalu sulit untuk dikembangkan, untuk dibangkitkan kembali. Dan kalau sejahtera mandirinya kuat, tentu martabatnya akan terbangun. Martabat orang Sambas akan kembali seperti kejayaan dulu. Itu yang saya singkat dengan SMART. Ya. SMART. Sambas SMART. Apa itu Pak? Sambas SMART itu ya Sambas sejahtera, mandiri, bermartabat. Sejahtera, mandiri bermartabat. Ya. Oke, luar biasa Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita sudah di penghujung dialog kita. Saya kira luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Helman Fahri tadi, seorang rektor, kemudian berjuang dari Sambas, kemudian pindah ke Pontianak menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang rektor, dan kemudian hari ini terjun politik untuk membangun kampung halaman. Luar biasa. Terima kasih Pak, dialog kita pada hari ini luar biasa sekali. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu meluangkan waktu untuk kami, untuk teman-teman yang ada di rumah berdialog, dan ini bermanfaat sekali untuk bangsa dan negara kita. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita berjumpa dalam dialog yang lain waktu lagi. Saya kira saya akan mewawancarai Bapak lagi. Penting untuk itu saya kira. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya kira itu diskusi atau dialog kami pada malam hari ini. Ini sudah jam tengah malam dan beliau membuka pintu untuk kami berdialog. Tadi sebetulnya janjinya agak sedikit lebih awal, tapi karena memang beliau sibuk, tapi beliau betul-betul luar biasa meluangkan waktu untuk dan menepati janji untuk berdialog bersama kami pada malam hari ini. Banyak yang dapat kita petik dalam dialog kita pada malam ini terkait dengan perjuangan Pak Helman, seorang intelektual, seorang cendekiawan yang berusaha untuk mencerdaskan bangsa Indonesia di Kalimantan Barat, kemudian berjuang pula untuk membangun peradaban pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian hari ini akan berjuang membangun kampung halamannya sendiri di Sambas, Kalimantan Barat, yang kedepannya beliau harap akan lebih maju begitu. Saya kira begitu dari saya. Jumpa lagi kita di dialog-dialog berikutnya, topik-topik menarik berikutnya. Ikuti terus, komen, like, share, dan kemudian jangan lupa subscribe. Klik loncengnya agar Anda dapat mengikuti semua topik-topik menarik yang akan kami ulas di channel YouTube ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh.